Baiklah, saya akan membahas mengenai kasus dari somatic symptom disorder. Nah, di sini tuh 35-year-old woman comes to the office for an initial appointment, yaitu artinya seorang wanita usia 35 tahun datang ke klinik untuk kunjungan pertama. She has ongoing generalized abdominal pain, weakness, decreased appetite, and dizziness, yaitu artinya ia mengalami nyeri perut menyeluruh yang terus berlangsung, lemas, nafsu makan menurun, dan juga pusing. The pain is becoming intolerable, yaitu nyeri tersebut semakin tidak tertahankan. She constantly feels weak all over. Ia terus-menerus merasakan lemas di seluruh tubuh. She has no weight loss, nausea, diarrhea, or constipation, yaitu ia tidak mengalami penurunan berat badan, mual, diare, atau konstipasi atau sembelit. Over the past several years, she has been hospitalized 3 times for similar symptoms. Selama beberapa tahun terakhir, ia sudah dirawat di rumah sakit 3 kali karena gejala yang serupa. Extensive workup has been negative, yaitu pemeriksaan menyeluruh tidak menemukan kelainan termasuk esophagogastrodiagnoskopi atau endoskopi saluran nafas atas, kolonoskopi, several CT scans of the abdomen, yaitu beberapa kali CT scan abdomen atau perut. She worries that previous physician may have missed something. Ia khawatir bahwa dokter-dokter sebelumnya mungkin melewatkan sesuatu. She doesn't drink alcohol or use recreational substance. Ia tidak minum alkohol atau menggunakan obat-obatan terlarang. Menstruation occur every 30 days with no increase in abdominal pain. Menstruasi terjadi setiap 30 hari tanpa disertai peningkatan nyeri perut. Medications yaitu daily multivitamin, acetaminophen is needed. Kemudian juga medical history is otherwise non-contributory. Riwayat medis lainnya tidak bermakna. Vital signs normal, physical examination show no abnormality. She is cooperative. She described her mood as okay, no suicidal ideation. Chemistry panel, CBC, and urinalysis are normal and shared with the patient. Artinya adalah hasil pemeriksaan kimia darah, hitung darah lengkap, dan juga urinalisis dalam batas normal dan juga sudah dijelaskan kepada pasien. What is the most appropriate course of action, yaitu apa tindakan yang paling tepat dilakukan. A. Explain that the symptoms are likely physiologic, yaitu menjelaskan bahwa gejalanya kemungkinan bersifat psikologis. B. Order MRI of the abdomen. Prescribe a course of an opioid analgesic, meresepkan obat nyeri golongan opioid. D. Refer for cognitive behavioral therapy, merujuk untuk terapi perilaku kognitif. E. Schedule regular outpatient office visits, yaitu menjadwalkan kunjungan rawat jalan secara teratur. Jawaban yang benar itu E. Schedule regular outpatient office visits. Penjelasan kasus yaitu di sini diagnosis pada soal yaitu somatic symptom disorder, yaitu pasien ini kemungkinan mengalami somatic symptom disorder, yaitu kondisi ketika pasien punya keluhan fisik yang nyata dirasakan, tetapi setelah pemeriksaan berulang kali tidak ditemukan penyebab medis yang jelas. Yang penting yaitu pasien bukan pura-pura, keluhannya benar-benar dirasakan. Masalah utamanya adalah pasien menjadi terlalu fokus, khawatir, dan juga cemas berlebihan terhadap gejala tubuhnya. Kenapa ini somatic symptom disorder, yaitu pada soal pasien memiliki nyeri perut lama, lemas, nafsu makan turun, pusing, sudah beberapa kali dirawat, sudah diperiksa lengkap, endoskopi normal, kolonoskopi normal, CT scan abdomen beberapa kali normal, lab normal, pemeriksaan fisik normal, tetap khawatir dokter sebelumnya melewatkan sesuatu. Jadi pola khasnya adalah keluhan fisik lama plus pemeriksaan normal plus kekhawatiran berlebihan sama dengan somatic symptom disorder. Inti penyakitnya pada SSD, pasien biasanya berpikir yaitu saya pasti punya penyakit serius, dokter mungkin melewatkan sesuatu, kalau hasil normal mungkin pemeriksaannya belum cukup. Akibatnya pasien sering datang ke banyak dokter minta pemeriksaan berulang, sulit diyakinkan walaupun hasil normal, aktivitas sehari-hari terganggu karena
terlalu fokus pada gejala. Tata laksana terbaik yaitu kontrol rutin dengan dokter yang sama. Jawabannya benar itu E, schedule regular outpatient office visits. Menjadwalkan kunjungan rawat jalan secara teratur, artinya pasien dibuatkan jadwal kontrol rutin, misalkan kontrol tiap 2-4 minggu dengan dokter yang sama, tidak menunggu sampai gejala memburuk, tidak langsung melakukan pemeriksaan baru setiap kali datang. Tujuannya adalah pasien merasa didengar dan juga divalidasi, hubungan dokter pasien menjadi kuat, mengurangi pemeriksaan berulang yang tidak perlu, membantu pasien pelan-pelan fokus ke fungsi hidup, coping dan juga stres, mengurangi kunjungan IGD atau RS berulang. Kalimat dokter yang baik, jangan bilang ini cuma pikiran Anda, ini psikologis, tidak ada apa-apa. Lebih baik katakan yaitu, saya percaya keluhan Anda nyata dan juga mengganggu. Hasil pemeriksaan sejauh ini tidak menunjukkan penyakit berbahaya. Kita akan kontrol rutin untuk memantau gejala dan juga membantu agar aktivitas Anda tetap berjalan baik. Ini paling penting karena pasien dengan SSD sering merasa tidak dipercaya. Kenapa pilihan lain salah? Yaitu A. Explain that the symptoms are likely physiologic. Menjelaskan bahwa gejala kemungkinan psikologis. Ini salah untuk langkah awal. Kenapa? Karena pasien belum tentu siap menerima bahwa faktor psikologis berperan. Kalau langsung dibilang ini psikologis, pasien bisa merasa diremehkan, tidak dipercaya, dokter menganggap dia mengada-ngada, akhirnya pindah dokter lagi. Kapan pilihan A benar? Yaitu bisa dilakukan nanti setelah hubungan dokter pasien sudah kuat, misalkan setelah beberapa kali kontrol rutin, dokter bisa perlahan menjelaskan, stres dan juga kecemasan bisa memperkuat sensasi nyeri tubuh, jadi kita akan mengalami tubuh dan juga pikiran bersama-sama. Jadi bukan langkah pertama. B. Order MRI of the abdomen, yaitu memesan MRI abdomen. Ini salah, kenapa? Karena pasien sudah menjalani banyak pemeriksaan yaitu endoskopi, kolonoskopi, beberapa CT scan abdomen, lab normal, pemeriksaan fisik normal. Tidak ada tanda bahaya baru jika tetap dipesankan MRI. Itu bisa membuat pasien semakin yakin, berarti memang masih ada penyakit yang belum ditemukan. Akibatnya siklus pemeriksaan berulang akan terus berlanjut. Kapan pilihan B bisa benar? Yaitu MRI atau pemeriksaan tambahan benar jika ada red flag atau perubahan gejala baru. Misalkan penurunan berat badan nyata, BAB berdarah, muntah terus-menerus, demam lama, massa abdomen, anemia, nyeri makin progresif dengan temuan objektif, hasil lab abnormal, gejala neurologis atau tanda keganasan. Pada soal ini tidak ada red flag. C. Prescribe a course of an opioid analgesic, yaitu memberikan obat nyeri opioid. Ini salah, kenapa? Karena nyerinya kronis dan juga penyebabnya tidak jelas. Opioid beresiko ketergantungan, toleransi, overuse, memperburuk nyeri kronis, tidak menyelesaikan masalah utama. Pada pasien SSD, opioid sebaiknya dihindari karena bisa memperkuat pola bahwa setiap keluhan harus ditangani dengan obat kuat. Kapan pilihan C bisa benar? Yaitu opioid bisa dipakai pada kondisi tertentu, misalkan nyeri kanker berat, nyeri akut berat pasca operasi, trauma berat, fraktur, nyeri paliatif atau end-life care, bukan untuk nyeri kronis tidak jelas dengan dugaan somatic symptom disorder. D. Yaitu refers for cognitive behavioral therapy, merujuk untuk CBT atau terapi perilaku kognitif. Ini bisa membantu, tetapi bukan langkah awal terbaik pada soal ini. Kenapa? Karena masih sangat fokus bahwa mungkin ada penyakit fisik yang terlewat. Jika langsung dirujuk ke psikolog atau psikiater, pasien bisa merasa dokter menganggap saya gila. Dokter tidak percaya saya sakit, saya dibuang ke psikolog. Jadi pertama-tama perlu dibangun hubungan dokter pasien yang kuat melalui kontrol rutin. Kapan pilihan D bisa benar? Yaitu CBT benar jika pasien punya hubungan baik dengan dokter, pasien mulai terbuka bahwa stres atau kecemasan memengaruhi gejala.
Gejala tetap berat walaupun sudah kontrol rutin, fungsi hidup sangat terganggu, pasien siap menerima terapi psikologis. CBT membantu pasien belajar mengurangi fokus berlebihan pada gejala, mengelola kecemasan, meningkatkan fungsi harian, mengembangkan coping strategi. Cara menghafal untuk USMLE yaitu SSD sama dengan simptom plus stres plus seeking test. Pasien punya simptom banyak keluhan fisik, stres, kekhawatiran berlebihan, seeking test yaitu sering minta pemeriksaan atau sering ke dokter. Tata laksana same dokter plus schedule visit plus stop unnecessary test. Artinya, dokter yang sama, kontrol terjadwal, hindari pemeriksaan berulang tanpa indikasi. Kesimpulan persingkat yaitu pasien ini mengalami somatic symptom disorder karena ada keluhan fisik lama, pemeriksaan berulang normal tetapi tetap sangat khawatir ada yang penyakit yang terlewatkan. Langkah terbaik adalah menjadwalkan kontrol rutin dengan dokter yang sama, bukan langsung bilang psikologis, bukan MRI lagi, bukan opioid dan juga bukan langsung CBT sebelum hubungan dokter pasien terbentuk.